Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih pada pembahasan pasal al-iman atau bab al-imanu bil yaumil akhir, dan pasal kedua dari bab ini yaitu ma yakunu yaumal qiyamah. Artinya kewajiban kita untuk beriman terhadap segala peristiwa yang bakal terjadi di hari kiamat, yaitu tentang syafaat. Tafadhal Ustaz. الشفاعة لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير للغير. وقيل هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشروع له. والشفاعة حق إذا تحققت شروطها، وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشروع له. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، بأن الشفاعة ملكه سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا. الثاني رضاه عن المشروع فيه، بأن يكون من أهل التوحيد، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال تعالى: وما تنفعهم شفاعة الشافعين. تبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم، الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات، كما قال الله في سلفهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة ويشفع. وقد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة ويشفع لمن أذن الله له فيه. نعم، يكفي هذا أولا. Syafa'ah, yaitu pembahasan termasuk hal-hal yang harus kita imani, yang itu ada di yaumul qiyamah, di hari ketika manusia dibangkitkan setelah al-hisab, ita'us sahaif, yaitu pemberian lembaran catatan amal, waznul a'mal, penimbangan amalan,
Juga disebutkan as-sirat, yaitu jembatan sirat yang harus diseberangi. Kemudian di sana juga ada yang disebut dengan al-haud, telaga milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pembahasan kita adalah asy-syafa'ah. Pembahasan asy-syafa'ah ini sebenarnya sangat luas sekali. Akan tapi di sini khususkan yaitu syafa'ah yang terkait dengan yang ada pada yaumul kiamah saja, bukan syafaat yang di dunia. Dan di sini terangkan juga secara sederhana dan sungguhnya hadis tentang syafaat derajatnya mutawatir. Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, beliau menuliskan satu kitab khusus membahas tentang asy-syafa'ah yang beliau cantumkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bermanfaat dari beberapa jalur periwayatan yang sahih semuanya atau minimal hasan, yang di situ menunjukkan kekuatan derajat hadis syafa'ah. Namun yang kita singgung dalam bahasan ini insyaallah taala yakni hal yang paling patut untuk kita ketahui terkait syafaat yang ada pada yaumul kiamah dengan persyaratan syafaat itu sendiri. Asy-syafa'ah secara bahasa, asy-syafa'ah lughatan hiya al-wasilatu wat talab. Syafa'ah secara bahasa artinya wasilah, perantara, dan juga at-talab, permohonan. Ini secara bahasa asy-syafa'ah, permohonan. Dan secara uruf wa urfan artinya secara uruf adat, yaitu yang umumnya terjadi disebut dengan syafaat su'alul khairi lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Misalnya kita menjadi syafaat bagi saudara kita yang mau melamar kerja di kantor kita, di kantor bos kita. Maka kita mengantar saudara kita, membawa kepada bos kita, Pak Direktur, ini saudara saya, dia lulusan ini dengan tingkat ini, derajat ini, dia ingin bekerja di sini untuk bisa membantu perusahaan Bapak. Oh ya, sudah, bawa sini berkasnya. Nah, saya menjadi syafaat, yaitu memberikan kebaikan kepada saudara saya dengan meminta kepada pimpinan perusahaan, direktur. Nah, ini namanya su'alul khair lil ghair, memintakan suatu kebaikan untuk orang lain. Ini secara uruf, secara adat. Yang kalau kita bahasa kita apa istilahnya? Ya perantara tadi, menggunakan makna jadi perantara. Wakila, dan juga dikatakan pula nama syafaat secara uruf hiya minas syaf'i, atau secara bahasa bahwa asy-syafa'an ini asal katanya dari kata asy-syafa'. Asy-syafa'u itu artinya genap, seperti di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri. Dan lawan dari asy-syaf'u adalah al-watru. Dan juga bisa dibaca al-witru, tapi dalam ayat dibaca al-watru, yaitu yang maknanya ganjil. Alladhi huwa diddul watri, asy-syaf'u huwa alladhi diddul watri. Asy-syaf'u yaitu arti kata syafa'ah itu berasal dari kata asy-syaf'u yang artinya genap, dan asy-syaf'u ini lawan kata dari al-watru yaitu ganjil. Fa ka'anna asy-syafi'a dhamma su'alau ila su'alil masyfu'i lahu. Seolah-olah orang yang memberikan syafaat ini, yaitu membantu memberi syafaat ini, menggabungkan permohonannya kepada permohonan yang dimintakan syafaatnya. Dhamma itu mengumpulkan, menggabungkan. Maknanya dia menjadi penggenap bagi permohonan saudara. Yang meminta ini saudaranya, tapi dia tidak mampu untuk menjadi minta langsung sendiri. Maka dia membantu menggabungkan permohonan untuk saudaranya ini dengan permohonan dirinya. Nah, dia memintakan kepada direktur tadi atau pimpinan perusahaan. Ini sebuah contohnya tadi. Maka itu dikatakan asy-syaf'u, menggenapkan,
yaitu menggenapkan, karena seseorang yang tunggal mungkin dia yang tidak kenal dengan perusahaan dan pimpinannya akan sulit untuk bisa diterima di perusahaan itu. Tapi dengan bantuan dari orang lain yang berada di lingkungan perusahaan itu yang dikenal ataupun yang kenal baik dengan pimpinan perusahaan, maka dia membantu, maka dia syafi', mengumpulkan permohonannya kepada permohonan orang yang diberi syafaat. Wasyafa'atu haqqun idza tahaqqaqat syurutuha. Syafaat itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, dan benar-benar akan terwujud nanti syafaat di yaumul qiyamah. Yang dimaksudkan dengan syafaat nanti apabila terpenuhi syarat-syaratnya, tahaqqaqat, terrealisasi, terwujudkan syarat-syarat diterimanya syafaat. Wahia, apa syaratnya? Antakuna biidnillahi ta'ala waridahu anil masyfu'i lahu, yaitu dengan izin Allah Ta'ala dan keridhaan Allah terhadap diri orang yang disyafaati. Anil masyfu'i lah, orang yang memberi syafaat mendapatkan izin, tapi harus juga orang yang mau disyafaati harus ada izin dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang yang mau diberi syafaat harus ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Najm ayat 26 Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat. Para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Para malaikat itu termasuk makhluk-makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah yang akan diberi hak untuk memberi syafaat. Namun syafaat mereka tidak akan bermanfaat kecuali orang yang mau disyafaati itu mendapatkan izin dari Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan illa min ba'di, kecuali setelah ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang dikehendakinya untuk diberi syafaat dan siapa yang diridhoi, dikehendaki dan diridhoi. Ada izin dulu. Kalau tidak ada izin maka tidak bisa. Meskipun mereka para malaikat, makhluk-makhluk yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini diantara apabila terpenuhi syaratnya. Sehingga syaratnya dari ayatnya ada dua. Fa fi hadhil ayatil karimati anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartain. Dari ayat ini akan disimpulkan bahwa syafaat itu tidak akan memberikan manfaat kecuali bila terpenuhi dua syaratnya. Al-awwal idzunullahi lisyafi' ayyashfa'a, yaitu izin Allah untuk makhluk atau makhluk yang akan memberi syafaat atau yang boleh memberi syafaat. Izin Allah untuk orang yang akan memberi syafaat, ayyashfa'a, untuk bisa memberi syafaat. Jadi diizinkan dulu. Siapa yang nanti kelak diizinkan oleh Allah? Sebelum ada izin, maka para malaikat sebelum ada izin dari Allah, mereka tidak bisa memberi syafaat. Para nabi di yaumul mahsyar, mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah yang kelak akan memberi syafaat, tapi pada yaumul mahsyar tidak ada seorang pun dari mereka yang berani memberi syafaat karena tidak ada izin dari Allah kepada mereka. Oleh karenanya itu, nanti dari hadis syafaat yang diringkas akan disebutkan di situ bahwa manusia nanti orang-orang mukmin, mereka akan datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, lalu mengeluhkan tentang keadaan mereka yang sudah sedemikian tak tertahankan, dan mereka meminta kepada Nabi Adam untuk menjadi syafaat bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Adam alaihissalam mengatakan,
nafsi. Al-yawma ghadiballahu al-yawma ghadiballahu ghadaban lam yaghdab qablu wa lan yaghdaba ba'du. Hari ini Allah telah murka. Ini urusan aku mengurusi diriku sendiri. Aku peduli terhadap diriku sendiri, kata Nabi Adam alaihissalam. Aku tidak peduli kepada orang lain, yang aku pedulikan adalah diriku sendiri saat ini. Karena hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti ini sebelum ini, dan Allah tidak akan pernah murka seperti ini setelah ini. Idhabu ila Nuh fa innahu awwalu rasulillahi ilal ardi ila ahlil ardi. Sana pergilah ke Nuh. Barangkali dia bisa, karena dia adalah Rasul Allah pertama kepada penduduk bumi. Nah, di sini juga dalil bahwa urutan Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam dan bukan Nabi Idris. Sebagaimana kita hafal dulu Adam, Idris, Hud. Tapi sungguhnya Adam, Idris, Nuh, Hud. Tapi sungguhnya yang benar adalah Adam, Nuh, baru mungkin Idris, baru Hud. Atau ada juga ayat yang mengisyaratkan Adam, Nuh, Hud, kemudian Idris, wallahu ta'ala alam. Tapi yang zahir adalah Adam, Nuh, Idris, baru Hud. Cuman Nabi Idris ini apakah ada kaumnya atau tidak? Sedikit sekali kisah di dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Idris alaihissalam. Kita tidak panjang di sana, tapi bahwa di situ Nabi Adam alaihissalam memerintahkan orang-orang mukmin semua, manusia semua, untuk datang kepada Nabi Nuh dan meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga mereka akhirnya bingung, dan Nabi Nuh mengatakan, datanglah kepada Ibrahim karena sesungguhnya dia adalah Khalilullah. Maka datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, beliau yang Khalilullah dan Abul Anbiya, dan bapak bagi nabi-nabi dari keturunan beliau. Namun demikian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak juga mampu dan tidak pula berani dan memberikan jawaban yang serupa seperti jawaban dua nabi sebelumnya, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyuruh datang kepada Nabi Musa yang beliau adalah Kalimullah, yaitu nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa alaihissalam, namun sama saja Nabi Musa juga tidak berani dan menjawab dengan jawaban yang sama, al-yauma qad ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablu wa lan yaghdaba ba'du. Idhabu ila Isa fa innahu kalimatullah allati alqaha ila Maryam. Maka mereka datang kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun juga mengatakan nafsi nafsi, sama semua jawabannya. Qad ghadiba rabbi al-yauma qad ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablu wa lam yaghdaba ba'du. Kemudian disuruhnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in hiya lahu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan izin, huwalaha, dialah Nabi Muhammad SAW yang memiliki hak untuk memberi syafaat pada hari itu. Maka ketika mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan maksudnya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ya akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat pada hari itu. Maka di sini bahwa para nabi yang mereka sebenarnya juga dijanjikan akan memberikan syafaat, mereka pada hari itu tidak berani memberi syafaat karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Maka syarat pertama, orang yang mau memberi syafaat harus sudah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat. Lianna syafa'ata milkahu subhanahu, karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah lillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu semuanya adalah hak Allah, adalah milik Allah. Allah lah yang memberikan izin siapa yang akan memberi syafaat dan siapa yang tidak memberi syafaat.
Ini yang pertama, syarat pertama, harus yang akan memberi syafaat telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Namun syarat ini belum cukup, harus ada syarat kedua. Tanpa syarat kedua tidak bisa. Sebab apa? Kalau hanya syarat kedua, misalnya sudah diizin, syarat pertama saja sudah ada, sudah diizinkan untuk memberi syafaat, maka Nabi SAW ketika telah diberi izin untuk memberi syafaat, dan beliau adalah Nabi yang paling banyak memberi syafaat bagi umatnya, maka seandainya tanpa syarat kedua Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat orang-orang yang telah berjasa dalam hidup beliau, seperti paman Nabi Abu Thalib. Namun syafaat Nabi kepada paman Abu Thalib tidak bisa lebih selain hanya memohon kepada Allah untuk diringankan siksanya, karena Allah hanya mengizinkan Nabi memohonkan syafaat bagi pamannya sebatas itu, tidak bisa sampai keluar dari neraka atau terbebaskan dari siksa neraka. Maka syarat kedua yaitu ridahu anil masyfu'i fihi bi ayyakuna min ahli tauhid, yaitu keridhaan Allah, kerelaan Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat itu syaratnya adalah orang tersebut min ahli tauhid. Bi ayyakuna min ahli tauhid, dia harus orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat syirik, selesai, terutama syirik akbar. Kalau seseorang meskipun banyak ibadahnya, amal solehnya, tapi dia syirik, satu saja syirik, dan dia belum bertobat darinya, cuma sekali dia berbuat syirik dan tidak bertobat daripadanya, na'udzubillah, sampai dia mati masih membawa dosa syirik akbar ini, maka dia tidak dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annal musyrika la tanfa'uhu asy-syafa'atu, karena orang yang menyekutukan Allah tidak ada syafaat yang bermanfaat baginya. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka dari syafaatnya para pemberi syafaat. Makhluk-makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, tidak bermanfaat syafaat mereka untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main dengan masalah tauhid dan kesyirikan. Kalau ada orang yang berhujjah bahwa di dalam Sahih Bukhari disebutkan satu riwayat dari Nabi SAW, hadis ini sahih, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa umatku setelah ini tidak akan ada lagi kesyirikan pada mereka. Syirikan itu tidak akan terjadi pada umatku setelah ini. Ini yang sering dijadikan dalih bahwa umat Islam setelah masuk Islam mereka tidak akan melakukan kesyirikan, sehingga perbuatan-perbuatan kesyirikan pun dianggap tidak syirik. Ini memahami dengan cara yang batil. Diterangkan oleh para ulama bahwa maksud dari hadis Nabi SAW ini yaitu yang dimaksudkan dengan umatku adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka tidak akan pernah seorang pun dari sahabat Nabi yang betul-betul seorang sahabat yang dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Adapun umat-umat yang datang setelahnya, dan ini sudah menjadi kenyataan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Qaul Mubin, jelas bahwa kenyataan di kehidupan kita melihat kesyirikan
di mata kita, dan kaidah kesyirikan itu sangat jelas, nyata, dan dapat difahami orang yang paling awam pun. Karena firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan larangan menyekutukan Allah menggunakan bahasa yang paling sederhana, orang yang paling awam pun dapat memahaminya. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitab Kasyfus Syubuhat kalau tidak salah. Jadi apa maknanya? Bahwa kesyirikan inilah yang diwanti-wanti, terutama di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah kebatilan kaum kuburiyun pada hari ini. Fatabayyana bihadza butlanu ma'alaihil kuburiyuna al-yawma. Tampak jelas kebatilan dari kaum kuburiyun, yaitu mereka yang mengagung-agungkan kuburan, berwasilah kepada ahlul kubur dengan meminta kepada mereka, yaitu alladzina yatlubuna syafa'ata minal amwat, yaitu yang mereka meminta syafaat dari orang-orang yang sudah mati. Wa yataqarrabuna ilaihim bi anwa'il qurubat. Mereka kaum kuburiyun mendekatkan diri mereka dengan berbagai bentuk taqarrub, berbagai macam jenis taqarrub mereka lakukan kepada orang-orang yang sudah mati. Kama qala Allah fi salafihim, sebagaimana hal ini sudah Allah firmankan tentang pendahulu mereka dari kaum musyrikin. Di dalam surat Al-Yunus ayat 18 Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah sesembahan selain Allah, ma la yadurruhum, yang Tuhan-Tuhan ini sama sekali tidak bisa mendatangkan madarat kepada para penyembahnya, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat bagi para penyembahnya. Wa yaquluna, tapi selalu mereka berargumen, beralasan, berdalih, haula syufa'auna, mereka hanya sebagai syafaat-syafaat bagi kami indallahi, di hadapan Allah. Mereka hanya sebagai perantara bagi kami di hadapan Allah. Tapi lihat Allah katakan di awal ayat ini, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Maknanya perbuatan mereka meskipun menganggap sebagai wasilah tawassul dan bukan sebagai bentuk peribadatan langsung, itu dibantah oleh Allah dan dikatakan perbuatan mereka itu adalah penyembahan dan peribadatan. Kita semua berharap setiap orang terbebaskan dari kesyirikan serupa ini. Kita semua ingin kaum muslimin mereka bersih dari segala kesyirikan serupa ini, yang tidak ada dalil yang bisa kuat untuk dipegangi. Bahkan dalil-dalil yang kokoh menunjukkan keharusan kita untuk mentauhidkan Allah agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 43 dan juga selanjutnya Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, ataukah mereka itu telah menjadikan perantara-perantara selain Allah? Kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun, apakah yang kalian jadikan sebagai perantara-perantara itu meskipun mereka itu tidak memiliki sesuatu pun, tidak menguasai sesuatu pun, dan tidak bisa pula mereka berpikir? Kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaummu, lillahi syafa'atu jami'an, hanya milik Allah lah semua bentuk syafaat. Lahu mulku samawati wal ardi, hanya milik Allah pula lah semua kerajaan langit dan bumi. Sambungan ayatnya, wa ilaihi
tsumma ilaihi turja'un. Di sini tidak disebutkan kemudian hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan betapa dekatnya Allah dengan hambanya dan tidak membutuhkan perantara apapun dalam beribadah, dalam berdoa, dalam memohon apapun. Maka mengapa kita menggunakan cara yang Allah sendiri tidak pernah mengizinkan? Mengapa kita tidak kembalikan semuanya dengan cara yang benar seperti yang diperintahkan oleh Allah dengan dalil ayat-ayat yang begitu tegas dan jelas? Nah, kita akan lanjutkan setelah adzan Isya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad utiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberi syafaat, diberi izin untuk memberi syafaat. Fayashfa'u liman adzinallahu lahu fihi. Dan Nabi hanya bisa memberi syafaat kepada siapa yang Allah telah izinkan untuk diberi syafaat. Nabi saja yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, beliau hanya bisa memberi syafaat kepada orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat, yaitu min ahli tauhid, ayyakuna min ahli tauhid, manusia dari umat Nabi yang mereka termasuk ahlut tauhid. Kita akan lanjutkan insyaallah taala ba'da adzanil isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Sebelum kita lanjutkan sedikit poin bahwa syarat syafaat itu berlaku bila terpenuhi dua, yaitu adanya izin dari Allah orang yang akan memberi syafaat. Izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat untuk bisa memberi syafaat. Yang kedua, izin dan ridha Allah kepada orang yang mau diberi syafaat. Dua hal ini, tanpa dua hal ini maka syafaat tidak berguna. Nah, kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fadhal Ustaz, Iqra. Qala mu'allif, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa lahu sallallahu alaihi wasallam salatu syafa'at. Amma syafa'atul ula yasma'u fi ahli tawaqifi hatta yuqda bainahum ba'da an tataraja'a al-anbiya'u Adamu wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam Asyafa'at ada aniyah Asyafa'ati hatta tantahi ilaihi. Wa amma syafa'atu thaniyah fayashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulul jannata. Wa hatani syafa'atani khasatani lahu. Wa amma syafa'atu thalithah fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'iril nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim, wa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha, wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Wa qala rahimahullah, wa amma syafa'atuhu li ahli dhunubi min ummatihi muttafaqun 'alaiha baina as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsanin wa sa'iri a'immatil muslimin al-arba'ati wa ghairihim. Wa ankaraha katsirun min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilati والزيدية. وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. إلى أن قال: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. البقرة. وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. البقرة. وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. غافر. وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المدثر. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: أحدهما أنها لا تنفع المشركين
Kama qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khawa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Al-Mudaththir wa haula'i la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in li'annahum kanu kuffar. Al-thani annahu yuradu bidzalika syafa'ati allati bidzalika asy-syafa'atu. Bidzalika syafa'atu. Ini khabar mubtada bukan muakhar. Atau dia adalah yuradu, fa'ilnya dari dari yuradu asy-syafa'ah. Annahu yuradu bidzalika asy-syafa'ah allati yuthbituha ahlu syirki wa man syabahahum min ahli al-bid'ah min ahli al-kitabi wal muslimin alladzina yadhunnuna anna lil khalqi indallahi min al-qadari an yashfa'u min al-qadri an yashfa'u indahu bighairi idnihi kama yashfa'u an-nasu fi ba'dihim inda ba'd. Naam, barakallahu fiik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan walahu sallallahu alaihi wasallam thalathu syafa'atin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki keistimewaan yaitu untuk memberi syafaat dengan 3 bentuk syafaat. 3 macam syafaat. Amma syafa'atul ula, adapun syafaat yang pertama ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fayashfa'u fi ahli al-mawqifi hatta yuqda bainahum ba'da an tatarajja'al anbiya'u Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam an syafa'ati hatta tantahiya ilaihi ay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pertama yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah, diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat yaitu kepada ahlul mauqif, yaitu orang-orang yang berada di mahsyar. Hatta yuqda bainahum, sehingga di antara mereka semua ditegakkan pengadilannya, hisabnya. Ba'da an tataraja'a al-anbiya, yaitu syafaat Nabi ini memberi syafaat setelah para nabi semuanya tataraja, berangkat tangan, menyerahkan kepada yang lainnya, dari Nabi Nuh, Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa ibnu Maryam, hatta tantahiya ilaihi, sehingga akhirnya syafaat itu sampai berakhir di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Adam beliau menyerah, Nabi Nuh menyerah, Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa demikian pula, Nabi Isa alaihissalatu wassalam sama, dan menyerahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, mereka semua mengakui bahwa mereka telah berbuat dosa. Namun pada diri Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak disebutkan satu riwayat pun bahwa Nabi Isa menyebutkan ada kesalahan. Namun di sini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang memang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan kedudukan yang mulia ini, yaitu yang para ulama menyebutnya dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung. Inilah kedudukan yang mulia yang dijanjikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, memintakan kedudukan yang mulia ini bagi Nabi kita setelah mendengar azan. Dalam doanya yang diajarkan kepada kita apa? Setelah azan selesai, mengucapkan salawat Nabi yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, atau yang sempurna. Sebagian kita kadang keliru mengucapkan salawatnya sebelum adzan, terutama muadzin.
mengucapkan sholawat sebelum azan dan dikeraskan seperti mengumandangkan azan karena pakai mix, sehingga ini azannya ada tambahan sholawat. Ya, tanpa disadari, tanpa disengaja, tidak bermaksud menyengaja, tapi telah menjadikan azan itu yaitu diawali dengan sholawat. Sehingga bacaan azan apa? Orang yang tidak tahu bacaan azan adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Nah, tanpa disadari lafaz azannya adalah sholawat, baru kemudian bacaan takbir dan seterusnya. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu baik muadzin maupun yang mendengar azan itu mengucapkan sholawat setelah mengumandangkan azan. Baru setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati, karuniailah ya Allah Muhammadan, karuniailah Allah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah wal fadilah, yaitu al-wasilah dan keutamaan. Al-wasilah wal fadilah alladzi wa'adtahu wa ba'athul maqamam mahmud alladzi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau, tempatkanlah beliau al-maqam al-mahmuda, di tempat kedudukan yang terpuji, yang mulia, yang engkau janjikan kepadanya. Sampai di sini titik. Itu hadisnya yang sahih. Sedangkan tambahan innaka la tukhliful mi'ad riwayatnya tidak sahih, dhaif. Maka yang utama dan yang betul tidak diucapkan di dalam doa ini, meskipun bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, namun menambahkan lafaz doa pada tempat tertentu yang tidak ada tuntunannya tidak dibenarkan. Ini syafaat yang pertama yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memberikan syafaat kepada penduduk mahsyar pada saat itu. Setelah sekian lama mereka menanti keputusan yang akan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amma syafa'atu tsaniyah, adapun syafaat yang kedua, jenis kedua, fayashfa'u fi ahlil jannati ayyadkhulul jannata, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada penduduk surga, calon-calon penduduk surga, untuk segera masuk ke dalam surga. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu, dua syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua jenis syafaat, yaitu syafaat pada yaumul mahsyar untuk Nabi segera memohon kepada Allah agar segera dilaksanakan hisab bagi semua manusia. Yang kedua yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlil jannah agar mereka segera masuk surga. Termasuk di dalamnya adalah yang masuk surga pertama kali dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70.000, di bawahnya ada 70.000 lainnya, dari masing-masing 1.000-nya ada 70.000 lainnya yang mereka masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita semua ini, kami semua di sini termasuk mereka, yaitu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Termasuk di dalamnya itu. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Amma syafa'atu tsalitsah, nah ini syafaat yang ketiga. Kalau tadi yang pertama dan kedua khusus hanya dimiliki Nabi, para nabi lainnya tidak bisa memberikan syafaat seperti ini. Amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar. Wa hadhi syafa'ah lahu wa li sa'irin nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim, yaitu Nabi diizinkan untuk memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka, yang sepatutnya masuk neraka. Man istahaqqan nar, yang sepatutnya dia masuk neraka.
Maknanya apa? Dia harusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi langsung masuk surga. Wahadi syafaat jenis ini lahu diizinkan untuk Nabi kita, walisairil anbiya, walisairin nabiyyin, wasiddiqin wa ghairihim, yaitu diberikan untuk Nabi dan juga untuk para Nabi yang lain, juga untuk para siddiqin, dan juga selain mereka dari orang-orang mukmin yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, yaitu memberi syafaat orang-orang yang mereka patut untuk mendapatkan neraka. Fayashfa'u fi man istahqan nar alla yadkhulaha. Nah, di sini tegaskan, maka Nabi SAW dan juga orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat, mereka memohon kepada Allah agar orang-orang yang semestinya dia masuk neraka dimohonkan syafaat dari dirinya kepada Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Fayashfa'u fi man dakhala ay yakhruja minha, dan jenis termasuk di dalam sini adalah juga syafaat Nabi untuk orang yang sudah terlanjur masuk neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Yashfa'u fi man dakhala, syafaat Nabi untuk orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Ay yakhruja minha, yaitu dengan syafaat Nabi maka dia bisa keluar dari neraka. Ya Allah, betapa besar kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Bukan tidak peduli. Kalau kita mungkin, alah kamu sudah masuk neraka, sudahlah, aku ngurusin apa. Nabi SAW menunggu sampai semua umatnya yang tidak menyekutukan Allah bisa keluar dari neraka dengan syafaat beliau. Dan juga syafaat-syafaat para pemberi syafaat lain yang diizinkan oleh Allah. Para ulama dalam hal pembagian ini mereka membagi macam-macam. Ada yang membaginya menjadi 6 macam syafaat, ada yang menjadi 7 atau 8 macam syafaat, yang hakikatnya adalah perincian dari 3 macam ini. Syafaatul udma muttafaq, disepakati oleh para ulama bahwa itu hanya milik Rasul SAW. Juga syafaat yang kedua, nah di sini ada perbedaan di antara ulama. Yang dimaksudkan di sini adalah di antaranya syafaat Nabi untuk orang yang kelompok pertama yang akan masuk surga pertama kali, agar mereka masuk surga pertama kali melalui pintu paling sebelah kanan. Dan ini ada penjabaran lain panjang dalam hal ini. Kemudian dari ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, termasuk untuk yakni orang yang antara amal solehnya dan amal buruknya imbang. Ada satu penyebutan seperti itu, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis ketiga. Jenis keempat, syafaat Nabi untuk orang yang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya yang semestinya dia masuk neraka, tapi oleh syafaat Nabi, oleh sebab syafaat Nabi, mereka dimasukkan ke dalam surga dan tidak masuk neraka. Ya Allah. Dan yang keempat, ketiga keempat ini syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keempat, benar ya, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, dengan syafaat beliau mereka keluar dari neraka. Dan yang kelima, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya Abu Thalib, yaitu memohon keringanan siksa sehingga beliau dijadikan orang yang paling ringan siksanya di neraka, tapi dia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih keras siksanya di dalam neraka melebihi dirinya. La ilaha illallah. Padahal kata Nabi, wa huwa ahwanu ahlin nari adaban. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Yang kita tanyakan, bagaimana dengan mereka yang disiksa dengan paling berat? Na'udzubillah min dzalik. Karena paman Nabi hanya menginjak di permukaan neraka, atau ada riwayat lain menyebutkan menginjak sepatu dari neraka, tapi menyebabkan
otak yang di kepalanya mendidih. Ini bukan yang ditempel bawah yang mendidih hanya otaknya, maknanya dari bawah kaki sampai ke dalam otaknya yang paling tinggi semuanya terbakar sampai mendidih itu otak. Naudzubillah. Itu paman Nabi Abu Thalib. Paman Nabi, keluarga Nabi yang merawat Nabi, yang melindungi Nabi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menjadi ibrah bagaimana dengan mereka yang siksanya lebih berat dari itu. Apalagi bukan siapa-siapa, kemudian berani berbuat, naudzubillah. Kemudian waqala rahimahullah, itu ada yang menyebutkan 5 atau 6 itu. Ada perincian lain lagi. Waqala rahimahullah, dan berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma syafa'atuhu li ahli dzunubi min ummati famuttafaqun 'alaiha baina as-sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan wa sa'il a'immatil muslimin arba'a wa ghairihim, bahwa syafaat Nabi nanti juga diberikan kepada ahlud dzunub min ummati, yaitu umat Nabi yang berdosa. Ini disepakati oleh para sahabat, para tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat dengan cara yang baik, wasairi a'immatil muslimin, dan wasairi a'immatil muslimin al-arba'ah, dan imam-imam yang 4 yang ada di kalangan kaum muslimin atau ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, mereka semua sepakat bahwa Nabi SAW kelak akan memberikan syafaat bagi umatnya yang masih punya dosa. Wa ghairihim, dan juga selain ulama-ulama ini yang banyak mereka dari ulama Islam dan imam-imam kaum muslimin yang mereka mensepakati hal ini. Wa angkaroha katsirun min ahlil bid'ah, sedangkan kebanyakan ahlu bid'ah mereka mengingkari, mereka tidak percaya adanya syafaat yaumul qiyamah. Mereka tidak percaya kalau nanti orang yang sudah masuk neraka bisa mendapatkan syafaat Nabi dan keluar. Mereka ini adalah kaum Khawarij, Mu'tazilah, dan juga kaum Zaidiyah, yaitu orang Syiah Zaidiyah. Mereka mengatakan man yadkhulun nar la yakhruju minha la bi syafa'ah wa la ghairiha. Orang yang masuk neraka tidak akan bisa keluar dari neraka tidak dengan syafaat dan tidak pula dengan selain syafaat. Wa inda haula'i ma samma illa man yadkhul jannata fala yadkhulun nar. Bagi mereka syafaat itu hanya diberikan kepada yang masuk surga, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Orang yang masuk surga tidak akan masuk neraka, dan orang yang masuk neraka tidak akan masuk surga. Itu prinsip daripada mereka kaum Zaidiyah dan juga mereka Mu'tazilah dan Khawarij. Wala yajtami'u indahum, menurut mereka tidak akan pernah ada terkumpul pada diri seseorang pahala dan siksa. Jadi menurut mereka yang akan disiksa sudah disiksa, yang akan mendapatkan pahala dia mendapatkan pahala. Ini paham Mu'tazilah, paham Khawarij, dan juga paham dari sekolongan kaum Zaidiyah. Saya cukupkan sampai di sini, wa insyaallah sisanya pembahasan apa alasan bagi mereka mengatakan bahwa itu syafaat tidak berlaku bagi mereka, yaitu mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun itu semua akan dibantah karena sungguhnya penggunaan ayat itu tidak pada tempatnya. Ayatnya benar, tapi mendalilkan sisi pendalilannya bukan pada tempatnya. Naktafi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.